Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Tentunya Bapak Ibu honorer melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya masing-masing. Nah, Bapak Ibu, pada pertemuan ini ada satu kabar gembira yang mana ini adalah merupakan satu titik terang harapan honorer karena adanya kesepakatan antara DPR RI dan Menteri Pendagunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengenai mandat dari Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023 terkait dengan honorer. Ingat Bapak Ibu ya, DPR dan Menpan RB sepakat selesaikan mandat Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023 terkait dengan honorer. Nah, di mana kita ketahui bersama bahwa Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 itu yaitu mengenai manajemen aparatur sipil negara atau manajemen ASN. Nah, kira-kira apa kabar gembira Bapak Ibu terkait dengan kesepakatan DPR RI dengan Menpan RB ini? Lebih jelasnya, mari kita simak informasi berikut sampai selesai. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan tombol notifikasinya, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu tampil di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, kita masuk pada informasinya. Klik Pendidikan memuat satu informasi penting terkait dengan kabar gembira atas kesepakatan DPR RI bersama dengan Menteri Pan RB atas amanat dan mandat dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Pada tanggal 17 Januari 2024, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dalam hal ini DPR RI dan Menteri Pendagunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB, Abdullah Azwar Anas, mengadakan rapat kerja terkait dengan mandat Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023, yaitu penataan tenaga honorer. Ingat Bapak Ibu ya, apa yang dirapatkan atau apa yang dibahas pada rapat tersebut pada tanggal 17 Januari 2024, yaitu mengenai mandat Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023 yang meliputi penataan tenaga honorer. Menurut Menteri Pan RB, pihaknya bersama DPR dan pemangku kepentingan lain berkomitmen untuk menjalankan mandat Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023 terkait penataan honorer secara lebih baik. Jadi semoga saja Bapak Ibu sesuai dengan harapan apa yang telah disepakati ini. Menteri Pendagunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengatakan bahwa penataan tenaga honorer yang merupakan mandat dari Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023 ini akan dilakukan step by step, ya, tahap demi tahap Bapak Ibu ya. Penataan tenaga non ASN ini dilakukan secara bertahap, ujar Menpan RB Abdullah Azhar Anas, sebagaimana dilansir tim Klik Pendidikan dari laman menpan.go.id pada hari Sabtu 27 Januari 2024 baru-baru ini. Menteri Anas juga mengatakan bahwa pihaknya akan menjalankan kebijakan penataan tenaga honorer sesuai dengan arahan dari Presiden Jokowi. Ingat Bapak Ibu, Menpan RB melakukan tugas untuk menjalankan kebijakan penataan tenaga honorer sesuai dengan arahan dari Presiden Jokowi selaku Presiden Republik Indonesia. Jadi salah satu upaya pemerintah dalam menjalankan penataan tenaga honorer adalah dengan melalui jalur rekrutmen. Tentu rekrutmennya ini didasarkan pada pengumuman Presiden per 5 Januari 2024
mengenai rekrutmen calon aparatur sipil negara di tahun 2024 yang jumlah atau formasi yang akan direkrut sebanyak 2,3 juta, yang mana semuanya sudah diejak secara detail Bapak Ibu ya. Yang salah satunya adalah penataan tenaga honorer yang telah terdaftar dalam database BKN, yang tersisa 1,6 juta lagi. Itu segera akan dituntaskan pada tahun 2024 tahun ini. Beberapa waktu yang lalu Presiden Jokowi mengumumkan hal ini, yaitu membuka rekrutmen calon ASN tahun 2024. Sebanyak 2,3 juta formasi yang nantinya akan dibuka oleh pemerintah, mencakup calon pegawai negeri sipil dan P3K. Menteri Pan-RB memberikan rincian kebutuhan dalam seleksi calon aparatur sipil negara 2024 nantinya di tahun ini. Ada sebagaimana uraiannya, ada untuk guru dan dosen, ada untuk tenaga kesehatan, dan ada untuk tenaga teknis. Di instansi pusat, formasi kebutuhannya ada sebanyak 429.183 orang, sebanyak 207.247 formasi untuk CPNS, dan 221.936 untuk P3K. Adapun formasi untuk daerah itu rinciannya ada sebanyak 1.867.333 formasi. Jadi jumlah formasi terbanyak itu 483.575 untuk CPNS dan 1.383.758 untuk P3K. Jadi itu Bapak Ibu ya jumlahnya. Agak lumayan sedikit di tahun 2024 tahun ini, karena rekrutmen fresh graduate untuk jalur CPNS berbarengan dengan penataan honorer yang jumlahnya 1,6 juta, sisa pendataan honorer non-ASN tahun 2022 yang lalu. Dengan langkah konkret dari pemerintah ini, diharapkan nasib para tenaga honorer ke depannya menjadi lebih baik. Semoga upaya pemerintah, khususnya Menteri Pan-RB bersama dengan DPR, dalam menjalankan penataan tenaga honorer berjalan dengan lancar sebagaimana harapan. Itulah informasi Bapak Ibu ya terkait dengan komitmen DPR dan Menpan RB untuk menyelesaikan penataan tenaga honorer sebagaimana amanat dari Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Nomor 20 Tahun 2023. Jadi semoga impian seluruh honorer untuk dialihkan statusnya menjadi ASN P3K melalui seleksi P3K dan CPNS 2024 tahun ini bisa tercapai dengan baik. Selamat buat Bapak Ibu honorer yang segera akan diangkat menjadi ASN 2024. Terima kasih.